Assalamualaikum OIB. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi dosen pengampu mata kuliah Hakikat Keberbakatan yaitu Dr. Muhammad Andriana Gafar, M.PD serta teman-teman sekalian yang telah hadir pada Meet ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Jian. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Jian, Farah, Azkia, dan Linda. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja Teh Farah akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan istilah yang diambil dari terjemahan kata instruction. Seringkali orang membedakan kata pembelajaran ini dengan pengajaran. Akan tetapi tidak. Jarang pula orang memberikan pengertian yang sama untuk kedua kata tersebut. Menurut Arif S. Sadiman, kata pembelajaran dan kata pengajaran dapat dibedakan pengertiannya. Kalau kata pengajaran hanya ada di dalam konteks guru murid di kelas formal. Sedangkan kata pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks guru murid di kelas formal, akan tetapi juga meliputi kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri oleh guru. Secara fisik di dalam kata pembelajaran ditekankan pada kegiatan belajar siswa melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber belajar agar terjadi prosesnya pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Dimulai dari tujuan pembelajaran umum dan khusus, tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia atau peserta didik yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. 2. Tujuan institusional atau lembaga. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP garis besar program pengajaran. Setiap bidang studi, tujuan kulikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional. Yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajaran. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini seringkali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum atau belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional pembelajaran khusus yakni merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat kecapaiannya.
Selanjutnya ada materi pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator Regihan. Baik, terima kasih kepada Teh Farah yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya ada materi pembelajaran yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pembelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dipilah menjadi 3 unsur utama, yaitu logika, pengetahuan tentang benar dan salah berdasarkan prosedur keilmuan, etika, pengetahuan tentang baik dan buruk berupa muatan nilai moral, dan estetika, pengetahuan tentang indah dan jelek berupa muatan nilai seni. Isi kurikulum atau bahan pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu fakta, konsep atau teori, prinsip, proses, dan nilai serta keterampilan. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah suatu yang telah terjadi atau telah dialami atau dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan tentang suatu hal. Yang kedua ada konsep atau teori. Adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian umum, suatu set atau sistem pernyataan yang menjelaskan serangkaian fakta di mana pernyataan tersebut harus memadukan, universal, dan meramalkan. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Yang keempat ada proses. Proses adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Nilai adalah suatu pola ukuran norma atau suatu tipe atau model. Ia berkaitan dengan pengetahuan atas kebenaran dan yang bersifat umum. Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu baik dalam pengertian fisik maupun mental. Disadur dari Supriyadi 1994 ketiga. Yang ketiga ada strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama, konsep strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah ada pertama tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada siswa, yang keempat ada fasilitas, yang kelima ada waktu, dan yang keenam ada guru. Yang kedua ada cara menentukan strategi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Maka Anda harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih strategi yang tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran yaitu ada faktor tujuan. Yang pertama, tujuan merupakan faktor yang paling pokok sebab semua faktor yang ada di dalam situasi pembelajaran termasuk strategi pembelajaran diarahkan dan diupayakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Tujuan pengajaran ini menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki oleh siswa setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Yang kedua ada faktor materi. Secara teoritis di dalam ilmu atau mata pelajaran terdapat beberapa sifat materi, yaitu fakta, konsep, prinsip, masalah, prosedur, atau keterampilan, dan sikap atau nilai. Mengajarkan materi-materi tersebut berbeda yang satu dari yang lain bergantung kepada sifatnya. Yang pertama mengajarkan fakta, mengajarkan konsep, mengajarkan prinsip, mengajarkan pemecahan, mengajarkan keterampilan motorik, mengajarkan sikap. Yang selanjutnya ada faktor siswa. Sehubungan dengan itu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah jumlah siswa yang terlibat di dalam proses belajar mengajar. Metode dan teknik yang digunakan di dalam proses belajar mengajar antara lain bergantung pada jumlah siswa. Metode dan teknik yang digunakan di dalam proses belajar mengajar dengan jumlah siswa puluhan orang akan berbeda dengan metode dan teknik di dalam proses belajar mengajar dengan siswa beberapa orang saja. Yang selanjutnya ada faktor waktu.
Faktor waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyangkut jumlah dan waktu dan kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu ialah berapa puluh menit atau berapa jam pelajaran waktu yang tersedia untuk proses belajar mengajar itu. Sedangkan yang menyangkut kondisi waktu ialah kapan atau pukul berapa pelajaran itu dilaksanakan. Pagi, siang, sore, atau malam kondisinya akan berbeda. Yang ketiga, ada beberapa strategi pembelajaran dan metode mengajar. Yang pertama ada strategi ekspositorial klasikal. Dalam strategi pembelajaran ekspositori klasikal, guru lebih banyak menjelaskan pesan yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima pesan yang telah terjadi. Yang kedua ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab sebagai salah satu metode mengajar yang mempunyai peranan meningkatkan kadar berpikir siswa. Yang selanjutnya ada strategi heuristik. Terdapat dua substrategi belajar mengajar dan pada strategi heuristik, yaitu discovery dan inquiry. Kadang-kadang disebut juga metode discovery dan inquiry atau metode penemuan. Sun 1975 mengemukakan bahwa discovery adalah proses mental di mana individu mengasimilasi konsep dan prinsip. Yang selanjutnya ada pengajaran kelompok kecil. Bentuk pengajaran kelompok bisa terjadi melalui kerja kelompok atau diskusi kelompok. Yang selanjutnya ada pengajaran perorangan atau individual. Pengajaran perorangan dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pengajaran klasikal, terutama dengan maksud memberi kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang selanjutnya ada media pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Teh Azkia. Kepadanya dipersilahkan. D. Media pembelajaran. 1. Konsep media pembelajaran secara umum. Media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Secara lebih rinci, beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran diantaranya Rossi dan Bradley 1966 yang mengemukakan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. 2. Fungsi media pembelajaran. Sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pembelajaran, bahwa media sebagai bagian dari sistem pembelajaran memiliki fungsi yang mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa fungsi dari media diantaranya menangkap sesuatu objek atau peristiwa tertentu, peristiwa penting atau objek langka, dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui radio. Kemudian peristiwa itu dapat disampaikan dan dapat digunakan manakala diperlukan. Terus ada menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa ke ruang kelas. Terus ada memperbesar serta memperjelas objek yang terlalu kecil yang sulit dan nampak dilihat mata seperti sel-sel butir darah atau molekul bakteri dan sebagainya. Mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat. Terus memperlambat dalam proses gerak yang terlalu cepat. Lalu ada menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks. 3. Klasifikasi media pembelajaran. Media pengajaran itu banyak macamnya, dari mulai media yang sederhana sampai yang berkompleks. Namun dari sekian banyak media ini dapat diklasifikasikan. A. Media visual. Media visual adalah media yang dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pembelajaran. B. Media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
yang hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, media perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. C. Media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut dengan media pandang, dengar. D. Kelompok media penyaji. Selain cara pengelompokan di atas, Donald D. Tosti dan John R. Ball menyusun pengelompokan media menjadi 7 kelompok media penyaji, yaitu kelompok ke-1, grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Lalu kelompok 2, media proyeksi diam. Kelompok 3, media audio. Kelompok 4, media audio. Kelompok 5, media gambar hidup atau film. Ke-6, kelompok media televisi, dan kelompok ke-7, multimedia, media objek, dan media interaktif. Selain ke-7 kelompok media di atas, masih ada media lain yang tidak termasuk media penyaji, yaitu media objek dan media interaktif. Pengertian evaluasi dan pengukuran. 1. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran antara lain A. Fleksibilitas, yaitu dapat mengukur karakter perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. B. Reliabilitas, yaitu menunjukkan keajegan gambar hasil yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa evaluasi. C. Objektivitas, yaitu hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagai adanya tidak pengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. D. Representatif, yaitu adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diujikan. E. Fairness, yaitu mengemukakan persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. F. Praktis, yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah, dan ditafsirkan menurut fungsinya. Evaluasi dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu formatif, sumatif, diagnostis, dan penempatan. 2. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Adapun utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu A. Fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. B. Fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan pengembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Fungsi diagnostis, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa, psikologi, fisik, dan lingkungan yang dapat mengalami kesulitan belajar. Dan D. Fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Askia yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, dan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku.
Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, dan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistem. Sekian presentasi dari kami. Bunga mawar, bunga sasi, warna cerah tiada dua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Untuk tanya jawab langsung saja ya. Adakah pertanyaan? Baik Teh Jihan, ini ada pertanyaan dari kelompok 4. Ada Teh Dina, Teh Nina, sama Teh Nadia. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran? Dan yang kedua ada pertanyaan dari kelompok 7, bagaimana memastikan tujuan pembelajaran selaras dengan kurikulum dan standar kompetensi? Itu pertanyaannya dari dua kelompok. Langsung saja kita jawab bersama-sama ya. Mungkin Teh Farah atau Teh Azkia sudah ada jawabannya, langsung saja dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita harus menentukan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran. Tujuannya juga untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan atau sikap dari siswa. Yang kedua ada karakteristik peserta didik. Siapa yang akan belajar, pertimbangkan usia, tingkat pendidikan, dan juga pengalaman belajar sebelumnya, gaya belajar dari anak atau siswa tersebut, dan kebutuhan khusus peserta didik. Yang ketiga ada materi pengajaran. Apa saja yang akan dipelajari, pertimbangkan kompleksitas materi, jenis konten, fakta, konsep atau prosedur, dan keterkaitan dengan pengalaman peserta didik tersebut. Lalu ada sumber daya, apa saja yang tersedia, pertimbangkan juga waktu, ruang, atau peralatan dan bahan ajar yang dapat digunakan. Lalu ada konteks pembelajaran, di mana akan melakukan pembelajaran dan kapan akan melakukan pembelajaran. Pertimbangkan juga lingkungan belajar, apakah kondusif atau tidak, budaya, dan kondisi sosial ekonomi juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Bagaimana pembelajaran akan dilakukan? Pilih metode yang sesuai dengan tujuan, karakteristik peserta didik, dan materi pengajaran. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, yaitu bagaimana keberhasilan pembelajaran akan diukur, dan pilih metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan metode pembelajaran. Itu saja, mungkin dikembalikan kepada moderator PGH. Baik, terima kasih para yang sudah menjawab. Selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari yang kelompok lainnya. Untuk pertanyaannya tadi saya ulang, bagaimana memastikan tujuan pembelajaran selaras dengan kurikulum dan standar kompetensi? Jawabannya langsung saja, memastikan tujuan pembelajaran selaras dengan kurikulum dan standar kompetensi merupakan langkah penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Berikut ada beberapa cara untuk mencapainya. Yang pertama, pahami kurikulum dan standar kompetensi. Bisa dengan pelajari secara mendalam kurikulum yang berlaku, termasuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Terus mengenali standar kompetensi yang relevan dengan mata pelajaran dan tingkatan
kelas yang diajar. Yang kedua, ada rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik. Hubungkan tujuan pembelajaran dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum. Pastikan tujuan pembelajaran mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu, SMART. Hindari tujuan yang terlalu umum atau tidak terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, ada sesuaikan dengan tingkat kesulitan. Perhatikan tingkat kesulitan materi dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Hindari menetapkan tujuan yang terlalu mudah atau terlalu sulit bagi siswa. Sesuaikan dengan fase perkembangan dan kemampuan mereka. Yang keempat, ada tentukan indikator keberhasilan. Membuat indikator keberhasilan yang jelas dan mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Indikator ini membantu Anda menilai apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada manfaatkan sumber referensi. Menggunakan sumber referensi resmi seperti buku panduan kurikulum, silabus, dan dokumen standar kompetensi. Selanjutnya, konsultasikan dengan guru lain atau tenaga ahli di bidang pendidikan untuk mendapatkan masukan dan memastikan keselarasan tujuan pembelajaran dengan kurikulum standar kompetensi. Yang keenam, ada evaluasi dan revisi. Evaluasi secara berkala tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Revisi jika diperlukan agar selaras dengan kurikulum dan standar kompetensi yang berlaku. Itu saja yang bisa saya jawab. Sekian dari kami. Langsung saja ditutup. Baik, langsung saja ditutup dari kelompok kami. Itu saja yang bisa dipaparkan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.